Perkenalkan, nama saya Lika Triani, kelas 4 di SDN Cikadauyun. Saya sudah mereview buku yang berjudul Mona yang Jujur, penulis Sulastri, jumlah halaman 24 halaman. Saya sudah merangkum cerita dan saya akan membacakannya. Seekor gajah yang sering dipanggil Pak Gajah memiliki kebun kelapa yang luas. Kebun itu sangat luas, memiliki luas dari ujung pantai hingga pinggir hutan. Pak Gajah sangat rajin merawat tanamannya, sehingga pohon kelapa itu sangat subur dan berbuah lebat. Begitu pula Pak Gajah sangat rajin setiap 3 hari sekali. Ia selalu menghitung buah kelapa di setiap pohonnya. Pak Gajah pun mencatat dan selalu mengingatnya. Suatu hari, Bu Tupai ingin sekali memakan buah kelapa. Biasanya ia akan mencarinya di kebun Pak Gajah. Namun, saat itu keadaan Bu Tupai sedang sakit. Jadi, ia tidak bisa pergi ke pantai untuk memanjat pohon kelapa yang berada di pinggir pantai itu. Sudah 2 hari, Bu Tupai sakit. Di sepanjang hari itu, Bu Tupai tidak sama sekali memakan buah kelapa yang diinginkannya. Kabar Bu Tupai yang sedang sakit itu sudah didengar oleh Mona. Mona adalah anak monyet yang sangat baik dan jujur. Ia pun segera menjenguk Bu Tupai dengan rasa malu, ingin meminta tolong Mona membawakan buah kelapa yang masih muda. Dan Mona pun mengiyakannya, lalu Bu Tupai memujinya dan berterima kasih. Mona mendatangi kebun kelapa Pak Gajah. Mona pun segera mengeluarkan tenaganya untuk memanjat pohon kelapa. Ia pun memetik 3 buah kelapa muda. Namun, ia tidak mampu membawanya. 1 buah kelapa ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya, Mona meninggalkan kebun itu dengan membawa 2 buah kelapa muda. Di rumah, Bu Tupai menunggu Mona dengan keadaan khawatir dan penuh harap. Mona pun sampai di rumah Bu Tupai. Betapa senangnya Bu Tupai melihat Mona membawa kelapa muda. Bu Tupai segera memakan 1 buah kelapa dengan begitu lahap. Dengan hati yang senang, Mona mengatakan lekas sembuh pada Bu Tupai dan berpamitan untuk pulang. Hari ini jadwalnya Pak Gajah mengecek ke kebun kelapanya. Ia segera menghitung buah kelapanya satu persatu. Pak Gajah mulai menghitungnya, lalu Pak Gajah menghentikannya. Ia melihat buah yang terjatuh, lalu ia memungutnya. Pak Gajah mengingatnya karena kemarin ada 10 biji buah kelapa. Sambil bergema, Pak Gajah langsung memikirkan pasti ada yang mengambil buah kelapanya. Pak Gajah pun melanjutkan hitungan buah kelapanya sampai tuntas. Siang hari, Pak Gajah berjalan-jalan, lalu Pak Gajah melihat buah-buah tempurung kelapa tergeletak di depan halaman rumah Bu Tupai. Pak Gajah sudah menduga Bu Tupai yang mengambilnya. Gumam Pak Gajah sedikit marah. Lalu Pak Gajah menghampiri rumah Bu Tupai. Sesampainya di sana, Pak Gajah marah-marah sambil menanyakan apakah Bu Tupai mengambil buah kelapanya. Pak Gajah menyuruh Bu Tupai untuk mengakuinya. Bu Tupai mendengarnya sambil ketakutan. Lalu dari jauh Mona lari kencang dan menghampiri Pak Gajah. Mona menjelaskannya dengan sedikit gemetar. Lalu Pak Gajah menanyakan kenapa Mona mengambil kelapanya. Lalu Mona menjawab agar sakitnya Bu Tupai segera sembuh. Karena sudah beberapa hari Bu Tupai sakit dan tidak mau makan. Pak Gajah meragukan perkataan Mona. Bu Tupai menjelaskan yang dikatakan Mona benar. Pak Gajah mulai percaya kepada Mona. Dalam hati Pak Gajah sangat mengagumi kejujuran dan keberanian Mona. Mona menanyakan apa hukuman untuk dirinya dengan polos dan jujur.
Pak Gajah menjawabnya, Mona akan diberi hukuman memetik 10 buah kelapa untuk Bu Tupai. Pak Gajah tersenyum penuh maaf, lalu Bu Tupai dan Mona pun turut tersenyum. Sekian cerita dari saya dan ada pesan yang ingin saya sampaikan. Walaupun kita berniat membantu seseorang, tetap saja jika mengambil sesuatu milik orang lain, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Dan apabila kita bersalah, kita harus mengakuinya dan berkata jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.